Baiklah, generasi bangsa yang dipenuhi dengan kejujuran, selamat datang di channel Kopral Santo untuk pembahasan tentang soal keseimbangan pasar yang tidak terlepas dari konsep matematika ekonomi. Silahkan kalian perhatikan soal yang tertera berikut ini. Oke, sebagaimana soal-soal sebelumnya, soal ini terkesan lebih variatif, terkesan lebih sulit, dan terkesan lebih membutuhkan pembahasan yang lebih panjang. Seperti apa pembahasannya? Mari bersama kita fokus untuk pembahasan soal ini. Seperti biasa, kita akan mencari tahu berapa yang diketahui, apa saja yang diketahui di dalam soal. Ya, ternyata yang diketahui di dalam soal yang pertama, fungsi permintaannya, ya, fungsi permintaannya, yaitu P sama dengan 15 min Hi. Sedangkan fungsi penawarannya diketahui P sama dengan 3 plus 0,5 Hi. Sementara diketahui lagi besarnya pajak Rp3 per unit. Kemudian selanjutnya apa yang mesti harus kita lakukan yaitu mencari tahu apa yang ditanyakan. Kebetulan yang ditanyakan di dalam soal ini tidak jelas. Tidak ada pertanyaan yang eksplisit ya, yang jelas ya. Tetapi kita bisa minta bantuan kepada option yang ada di ABCDE. Nah, kita coba fokus di option ABCDE-nya. Ternyata di option A dan B yang ditanyakan adalah harga keseimbangan pasar. Tidak ada kata-kata setelah pajak, tidak ada kata-kata setelah subsidi. Ini artinya untuk option A dan B, ya, untuk option A dan B, Anda bisa menggunakan salah satu rumus yang saya tulis, yaitu PD sama dengan PS, atau HD sama dengan HS. Kemudian selanjutnya kita cermati untuk option C dan D. Nah, option C dan D. Ada pertanyaan setelah pajak, keseimbangan pasar setelah pajak, ya kan? Option C dan D. Ada pertanyaan berapa harga keseimbangan pasar setelah pajak, kemudian berapa jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. Antara C dan D ada kata-kata setelah pajak, maka berlaku rumus PD sama dengan PS plus pajak. Beda ya dengan yang ini ya. Kemudian HD sama dengan HS min B kali pajak. Oke. Kemudian langsung kita lihat di option E. Ya, di option E yang ditanyakan keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, kalau tadi setelah pajak, sekarang setelah subsidi. Rumusnya juga tentu akan berbeda. PD sama dengan PS min subsidi. Ya, ingat, subsidi itu lawan dari pajak, maka ketika pajak menambah, maka subsidinya mengurangi, berlawanan. Demikian pula HD sama dengan HS plus, kalau tadi min di sini, maka di sini plus, ya. B kali subsidi. Sesaat Bapak kasih waktu untuk memperhatikan rumus 3 kelompok ini. Kalau ini keseimbangan pasar saja, ini keseimbangan pasar setelah pajak, dan ini keseimbangan pasar setelah subsidi.
Untuk menjawab pertanyaan option A dan B, kita menggunakan salah satu rumus yang ada di sini. Oke, kita sepakat saja, kita gunakan rumus yang mendekati dengan yang diketahui dalam soal. Karena yang diketahui dalam soal adalah fungsi P, baik fungsi P permintaan maupun fungsi P miliknya penawaran, maka seyogyanya Bapak sarankan kamu menggunakan rumus PD sama dengan PS. Kita selesaikan. PD sama dengan PS. Ya. PD sama dengan PS. P miliknya D, P miliknya permintaan 15 min Hi. Berarti di sini 15 min Hi sama dengan PS. P miliknya penawaran 3 plus 0,5 Hi. Kita selesaikan. Ya, masih ingat dengan ruas kanan ruas kiri ya. Yang ini kita tempati angka, berarti 15, ini pindah ke sini jadi min. Ya kan? Pindah ruas jadi min. Pindah ruas jadi ganti tandanya. Kemudian ini tetap di sini 0,5 Hi. Ini pindah ke sini jadi plus ya. Kita selesaikan. 15 dikurangi 3 12, 0,5 Hi ditambah 1 Hi, 1,5 Hi. Maka Hi sama dengan 12 dibagi 1,5. Hi sama dengan berapakah? 12 dibagi 1,5 hasilnya sama dengan 8. Ya, ingat Hi tadi apa? Ya, jumlah. Berarti jumlah barang, jumlah keseimbangan pasar, jumlah keseimbangan pasarnya sebesar 8. Jumlah keseimbangan pasarnya harusnya 8, bukan 7. Ini mestinya 8. Berikutnya, untuk mencari harga P, harga itu price kan, P, maka tinggal memasukkan Hi ini ke dalam fungsi permintaan. Ya, fungsi permintaannya tadi berapa? P sama dengan 15 min Hi. Ya udah, Hi-nya kan ini kan, tinggal dimasukkan saja. Berarti 15 min 8. 15 dikurangi 8, 7. Ya, berarti P-nya, P itu apa tadi? Harga. Harga keseimbangan pasarnya sebesar 7. Maka di sini harusnya tuh 7, bukan 8. Berarti option A dan B salah. Berikutnya, langsung kita dengan kecepatan daya jelajah yang lebih cepat lagi. Karena kita sudah lama belajar tentang keseimbangan pasar, maka daya jelajahnya harus ditingkatkan, frekuensi kecepatan mengerjakannya. Ya, kita masuk ke C dan D. C dan D, harga keseimbangan pasar setelah pajak. Enaknya kita menggunakan rumus yang pertama, menggunakan rumus yang kedua, merujuk kepada yang diketahui adalah fungsi P. Sebaiknya Bapak sarankan kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu PD sama dengan PS ditambah pajak. Oke, PD-nya sebesar berapa? P miliknya permintaan sebesar 15 min Hi. Ya. PS-nya sama dengan berapa? P miliknya S 3 plus 0,5 Hi ditambah pajak. Pajaknya sebesar 3. Selesai sudah. Kita tinggal menyelesaikan saja. Oke. Di sini misalkan kita pakai yang ada Hi-nya, di sini yang angkanya. Oke, ini tetap berada di sini, ini tetap berada di sini, tandanya tetap. Ini pindah ke sini jadi min 15. Ini tetap di sini, tandanya tetap. Ini pindah ke sini, tandanya berubah, min 0,5 Hi. Ya kan? Selanjutnya kita selesaikan. Hi di sini 1 Hi kan? Berarti 1 Hi ditambah 0,5 Hi sama dengan 1,5 Hi. Tapi ingat min. Ya. Min ditambah min jadi min. Kalau min kali min plus. Ya, 3 ditambah 3, 6. Dikurangi 15. 6 dikurangi 15, min 9. Maka Hi sama dengan min 9 dibagi min 1,5. Maka Hi sama dengan min dibagi min jadinya plus 9 dibagi
1,5, hasilnya ketemu 6. Ya, ingat, Hi itu adalah jumlah. Maka jumlah keseimbangan pasar setelah pajak harusnya berapa? 6, bukan 9. Selanjutnya mencari nilai P-nya. Tinggal memasukkan Hi ini ke dalam fungsi permintaan. Ingat, selalu dimasukkan ke dalam fungsi miliknya permintaan. Fungsi miliknya permintaan adalah P sama dengan 15 min Hi, ya kan? Selalu masukkan ke dalam fungsi permintaan, miliknya permintaan. Hi di sini 6, tinggal dimasukkan saja, ya kan? Berarti 15 min 6 sama dengan 9. Maka P-nya sama dengan 9. P itu price kan, maka harga keseimbangan pasar setelah pajaknya 9. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian bagaimana halnya dengan jawaban E? Nah, kan? Titik keseimbangan pasar setelah subsidi, ingat, kalau ditanyakan keseimbangan pasar setelah subsidi pasti ada nilai subsidinya. Karena di dalam rumus ada nilai subsidi yang harus dicantumkan. Sementara di sini subsidinya di soal tidak diketahui. Sehingga untuk yang E tidak bisa dicek soal ini benar atau salah. Dengan kata lain, kita vonis saja karena di soal tidak diketahui subsidi, maka jawaban E pasti salah. Demikian generasi bangsa yang dipenuhi dengan kejujuran. Salam merah putih, tetap jujur, tetap jujur, tetap jujur, karena jujur awal dari kesuksesan. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama Kopral Santo.